Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu sifat malaikat pemikul arsy. Kedua kakinya berada di bumi paling bawah, di atasnya ada arsy, dan jarak antara ujung telinga sampai pundaknya sejauh terbangnya burung selama 700 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan bagaimana wujud dari malaikat pemikul arsy. Allah menciptakan malaikat dari nur, namun rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Jumlah malaikat sangatlah banyak, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah umat manusia. Demikian banyaknya hingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 31. Dari banyaknya jumlah malaikat, ada yang memiliki wujud sangat besar dan tinggi, yaitu malaikat pemikul arsy. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani menerangkan, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Abdillah, wujud malaikat pemikul arsy Allah sangatlah besar. Jarak antara pundak dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu sifat malaikat pemikul arsy. Kedua kakinya berada di bumi paling bawah, di atasnya ada arsy, dan jarak antara ujung telinga sampai pundaknya sejauh terbangnya burung selama 700 tahun. Malaikat ini selalu bertasbih kepada Allah." Hadis riwayat Tobrani. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 7 dijelaskan bahwa ada malaikat yang bertugas menyangga arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Hadis lain menyebutkan bahwa sayap malaikat pemikul arsy ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Apabila dibuka satu sayapnya, maka gelaplah seluruh bumi ini. Namun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jangan memujinya, karena masih ada malaikat lain yang lebih hebat kejadiannya." Malaikat pemikul arsy memiliki sayap berjumlah 2.400, yang satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap, yang satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Di dalam kitab Qatrul Gaid, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat penyangga arsy itu berjumlah 4, dan apabila saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat. Menurut Kiai Syihrullah, para malaikat itu selalu bertasbih, mensucikan Allah dan memohon ampun untuk orang beriman. Malaikat ini memohon ampunan untuk orang-orang beriman yang bertaubat. Kalau kaum beriman dimohonkan ampun oleh malaikat itu, berarti derajat orang yang didoakan malaikat itu di atas rata-rata.
Jadi, ketika orang tersebut betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka malaikat yang mendoakannya. Selain itu, para malaikat juga memohon agar orang tua, istri, dan keturunan orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan di akhirat. Para malaikat juga mendoakan kaum beriman agar terjaga dari keburukan, yaitu dari akidah yang rusak dan dari perbuatan buruk. Kiai Syahrullah juga mengatakan, para malaikat penyanggah arsy adalah para malaikat yang memiliki keutamaan dibanding malaikat lainnya. Bahkan di dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa malaikat penyangga arsy adalah malaikat yang paling utama. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat menyampaikan salam sebagai penghormatan kepada malaikat Hammalatul Arsy. Jumlah malaikat penyangga arsy sebanyak 8 malaikat. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy dari permata hijau. Arsy memiliki tiang penyangga yang jaraknya ibarat burung yang sangat cepat, perlu 80.000 tahun untuk menempuhnya. Namun demikian, menurut Kiai Syahrullah, keterangan tersebut sebatas simbolik untuk menggambarkan betapa luasnya arsy dan maha agungnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain para malaikat penyangga arsy, ada juga malaikat yang mengitari arsy. Terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa ada 70.000 baris malaikat bertawaf yang mengelilingi arsy dan bertahlil serta bertakbir. Di belakangnya terdapat lagi 70.000 baris malaikat, dan di belakangnya terdapat lagi 100.000 baris malaikat yang bertasbih, tahlil, dan takbir. Mereka memohon ampun untuk orang yang beriman dengan doa sebagai berikut. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Mu'min ayat 7-9. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menggambarkan besarnya arsy dibandingkan kursi. Ibarat cincin di tengah padang pasir. Cincin adalah kursi, padang pasir adalah arsy. Sementara itu, perbandingan antara kursi dengan bumi dan seluruh lapisan langit adalah seperti itu pula. Cincin adalah keseluruhan bumi dan langit, padang pasir adalah kursi. Apabila bumi hanyalah satu titik planet di tengah-tengah jumlah planet lain yang tidak terhitung jumlahnya di langit dunia dan seluruh lapisan langit, dan bumi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan kursi Allah. Lalu kursi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan dengan arsy Allah. Maka sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sangat kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan besarnya arsy. Apabila bumi dan seluruh isinya saja hanya sebuah titik kecil saja, lalu sebesar apakah masing-masing dari kita ini?
Siapapun yang secara sungguh-sungguh merenungkan hakikat ini akan sampai pada tapal batas kemampuan rasio manusia. Hadis-hadis itu menentang kesombongan manusia yang belum menyadari keterbatasannya. Apabila Allah menghendaki, selangkah lagi ia akan sampai pada hidayah iman untuk mengakui keterbatasan akal manusia dan menggantinya dengan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ciptaannya saja begitu besar dan agung hingga imajinasi manusia tidak mampu menjangkaunya, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan kebesaran dan keagungannya? Dengan wujud sebesar itu, sangat mudah bagi malaikat untuk melakukan apa saja terhadap bumi dan alam semesta ini. Karena apabila Allah menghendaki, para malaikat bala tentara Allah itu tidak akan pernah membantah dan akan selalu sepenuhnya melaksanakan perintahnya. Dan itulah kisah dari malaikat pemikul arsy. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.